Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam, mari kita mulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang saat ini berada di Inggris, dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Dan selamat datang di webinar Mentoring Beasiswa LPDP 2022 yang diselenggarakan oleh Finter dan PCI-NU United Kingdom dengan acara yang kita agendakan untuk 1 jam ke depan. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya sebagai host sekaligus moderator untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Suci Fitri Wulandari dan saat ini sedang menjalani pendidikan S2 di University of Nottingham dengan jurusan MA TESOL atau Teaching English to Speakers of Other Languages. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, lalu disusul dengan pengantar dari Mas Rosyid, dan yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Mas Ferdi, dan yang keempat penyampaian materi oleh Mbak Husna, disusul dengan yang kelima yaitu sesi tanya-jawab, yang keenam yaitu penyampaian instruksi oleh panitia, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk memperlancar jalannya acara, teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera, serta menonaktifkan atau mute mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya-jawab. Nah, langsung saja, mari kita buka webinar Mentoring Beasiswa LPDP 2022 pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pengantar yang akan disampaikan oleh Mas Rosyid. Beliau merupakan Wakil Sekretaris PCI-NU UK sekaligus awardee LPDP yang merupakan mahasiswa PhD di University of College London. Kepada Mas Rosyid, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, pertama kami menyampaikan terima kasih banyak atas upaya dan juga kerja keras Mas Ferdi, Mbak Wirda, Mbak Suci, dan tim untuk menyelenggarakan kegiatan ini dan juga menyelenggarakan program mentoring beasiswa LPDP secara khusus yang hari ini dibahas ya, dikupas nanti dengan pembicara-pembicara yang kompeten. Tentunya kegiatan ini diselenggarakan atas juga kerjasama lembaga Mas Ferdi dan juga PCI-NU UK. Dalam konteks ini, kami mewakili PCI-NU UK ingin menyampaikan bahwa kami mengapresiasi sebesar-besarnya apa yang diupayakan teman-teman Finter Academy, karena tentunya ini upaya untuk kalau bahasa organisasinya ini mengawal kader-kader NU secara khusus dan juga generasi Muslim Indonesia secara umum, semuanya dari berbagai kalangan, dan juga orang Indonesia secara lebih umum lagi untuk bisa meraih peluang studi di tempat yang lebih baik, tentunya yang dianggap lebih baik, dengan meraih beasiswa. Salah satunya adalah dengan LPDP. Ya, tentu kita meyakini rekan-rekan sekalian bahwa LPDP ini secara khusus ya, ini strategis untuk menciptakan lapisan generasi emas, generasi pemimpin dan juga generasi yang berkualitas di masa depan di bidang masing-masing. Tentu tadi saya menggarisbawahi generasi pemimpin dan juga generasi berkualitas ya. Jadi nanti tidak semua kan jadi pemimpin, tapi sebagian jadi pemimpin, sebagian besar akan menjadi generasi yang berkualitas yang bisa berkontribusi kepada negara dan juga komunitas kita masing-masing di kampung, di kota dan lain-lainnya. Dan selanjutnya juga kegiatan ini akan bisa mengarahkan kader-kader Muslim Indonesia, NU secara khusus untuk bisa bergabung dan juga berkontribusi nantinya
di negara tujuan masing-masing, dan secara khusus nanti jika memang punya background NU bisa berkontribusi dan berkhidmat ke PCI NU di berbagai negara tujuannya masing-masing. Dan tentunya ini menjadi kesempatan yang sangat berharga buat rekan-rekan sekalian di sini untuk selain mengembangkan ilmunya juga mengembangkan karir, karena ya ini ya karir itu salah satu penentunya adalah jejaring ya, bukan kepintaran kita gitu. Rekan-rekan sekalian, izin menyampaikan selamat untuk belajar ya, nanti mendapatkan mentoring dari timnya Mas Ferdi melalui Vinter Academy ini. Tentunya secara khusus terakhir kami ingin mengajak rekan-rekan sekalian dan juga tentunya kepada tim Vinter untuk juga bisa menekankan di mentoringnya, sesi-sesi mentoringnya untuk rekan-rekan sekalian mau bekerja satu sama lain. Karena ini penyakitnya anak muda Indonesia ya, kadang suka ingin sukses sendiri gitu, ingin jadi nomor satu sendiri gitu. Padahal di kehidupan itu tidak seperti itu. Karir yang bagus itu karena dukungan banyak orang, studi yang sukses itu karena dukungan banyak teman dan juga dukungan dari berbagai pihak. Karena itu harus mau bekerja sama, membantu satu sama lain. Kalau yang mau kerja sendiri, nanti mohon Mas Ferdi diingatkan untuk bertaubat, untuk bisa mau kerja sama. Ingat, tidak ada bisa kita dapat informasi dipegang sendiri, itu tidak akan membawa kesuksesan. Terus juga bahwa kesempatan itu ada, semua harus yakin. Tapi tentu ini perlu diperjuangkan, salah satunya lewat dengan mentoring ini. Dapat atau tidaknya kesempatan nanti tentu ini bergantung pada resiliensi masing-masing. Mas Ferdi dan timnya di Vinter ini, Mbak Wirda, Mbak Suci ini hanya memfasilitasi dan membantu. Tapi kalau kemauannya itu memang kuat, ya insya Allah beasiswa ini dapat diraih. Sebagaimana tadi seperti Mbak Suci sekolah di Nottingham, Mas Ferdi di Leeds, Mbak Wirda di Manchester, saya salah kayaknya. Nottingham. Di Nottingham sama. Semua bergantung pada keyakinan masing-masing dan nanti banyak jalan terjalnya yaitu harus dilalui. Tapi semua kalau memang yakin ya pasti akan insya Allah akan diraih. Dengan program mentoring ini tentu dikuatkan tadi resiliensinya, dan terakhir banget tadi sudah terakhir, sekolah di luar negeri itu rekan-rekan sekalian enaknya cuma di sosmed ya, ini mungkin ini pesan pribadi dari saya sih, enaknya di sosmed dilihat tuh bagus gitu kan, foto di sana sini, tapi dijalani itu jujur banyak susahnya ketimbang mudahnya ya, karena kultur studi yang berbeda, kultur budaya yang kita lihat di sekitar kita berbeda, bahkan orang-orangnya berbeda, sistem masyarakatnya juga berbeda. Makanya dengan ikut mentoring ini teman-teman diharapkan mendapatkan exposure first class ya, bagaimana hidup di komunitas global itu seperti apa dan standar-standar apa yang harus kita raih. Karena dengan adanya exposure tersebut teman-teman punya peluang yang lebih besar untuk bisa mendapatkan kesempatan beasiswa, salah satunya adalah LPDP, dan tidak menutup kemungkinan nanti ketika tidak diterima di LPDP Mohon maaf, oke. Terima kasih, sudah di-mute. Baik, silakan dilanjut, Mas Rashid. Siap. Nanti terakhir ya, umpamanya kalau tidak didapatkan LPDP-nya, materi dan juga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mas Ferdi dan tim bisa diaplikasikan ke beasiswa-beasiswa lainnya pastinya, karena kesempatannya sangat besar di luar sana selain LPDP. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan ini benar-benar membawa exposure positif yang diharapkan rekan-rekan sekalian dan membawa dampak positif, dan juga yang paling penting juga membawa keberkahan bagi kita bersama. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rashid telah memberikan pengantarnya. Nah, menilik dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Rashid tadi, benar sekali teman-teman, semoga adanya acara ini dapat menelurkan generasi-generasi berkualitas serta Muslim yang berkontribusi pada Indonesia, yang mengembangkan karir dan networking dalam artian kerjasama yang baik. Baik, selanjutnya kita langsung menuju acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Mas Ferdian. Sebelum memulai sesi ini, izinkan kami memperkenalkan pemateri hebat kita kali ini. Beliau merupakan awardee LPDP yang saat ini alhamdulillah telah menyelesaikan studinya, yaitu studi S2 ya di University of Leeds. Baiklah, kepada Mas Ferdian kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman semua, tentu kita patut bersyukur ya atas pada akhirnya kegiatan kita ini terlaksana hari ini. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia nyalah kegiatan ini bisa terlaksana. Salawat berserta salam adalah kita senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Oke, mohon izin teman-teman semua sebelum saya menyampaikan quote and quote materi ya, sharing saja sebenarnya, karena saya juga ditunjuk sebagai koordinator dalam kegiatan ini. Tadi Mas Rashid sudah menyampaikan sebetulnya kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama antara PCI NU United Kingdom dan juga rumah belajar kami, Vinter Academy. Kebetulan saya juga kader Nahdlatul Ulama, jadi kemudian saya punya lembaga belajar dan kita kerjasama untuk membantu khususnya untuk kader-kader NU, santri, tapi kita juga buka untuk teman-teman umum yang lainnya gitu ya. Jadi dengan harapan sebetulnya awalnya adalah kegiatan ini bisa menyentuh teman-teman santri, khususnya pondok pesantren di daerah-daerah yang memang masih kurang tereksplor informasi dengan LPDP. Tapi pada akhirnya juga kami buka untuk secara umum untuk teman-teman yang lain. Oke, teman-teman semua, saya juga mau kasih disclaimer dulu pada teman-teman bahwa kegiatan hari ini adalah semacam seperti pembukaan sebetulnya untuk kegiatan mentoring yang berikutnya. Maka dari itu kenapa kita minta teman-teman isi Google Form, karena dari Google Form itu kita bisa nanti menganalisis siapa teman-teman yang mau daftar di tahap 1, siapa teman-teman yang mau daftar di tahap 2, siapa yang sebetulnya kami tidak punya awalnya kami tidak punya bimbingan untuk teman-teman yang mau daftar di tahun depan gitu loh. Makanya di judul acaranya kan mentoring LPDP 2002, artinya untuk tahap 1 dan tahap 2. Tapi ternyata setelah Google Form masuk, yang daftar 2003 jauh cukup banyak jumlahnya juga, maka ini kita pikirkan juga ya, nanti ke depannya bagaimana. Semua informasi itu nanti akan kita share di grup. Justru malah yang di tahap 1, yang mendaftar untuk tahap 1 LPDP, kalau melalui Google Form itu sedikit sekali gitu. Padahal kita akan fokus terutama konsentrasinya dulu di awal dulu kita akan fokusnya ke tahap 1, lalu kita ke tahap 2, baru kemudian kita pikirkan yang mendaftar LPDP yang rencananya tahun depan. Itu ya teman-teman semua. Jadi hari ini skema dulu kita akan secara general saja diskusinya. Dan izin memperkenalkan dulu, betul saya Ferdian, saya bulan November tahun lalu sudah dinyatakan lulus oleh University of Leeds. Saya ngambil master degree jurusan MA Religion, Politics and Society di sana. Oleh sebab itu, ketika mau berdiskusi dengan teman-teman, saya juga harus mengupdate materi dari LPDP lagi gitu, karena seperti kita ketahui, terutama teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP, itu hampir setiap tahun ada saja peraturan yang diubah oleh LPDP. Maka dari itu, bagi pengejar beasiswa LPDP itu harus betul-betul upgrade setiap tahun, setiap pembukaan, karena mesti ada pembaharuan aturan dan seterusnya. Saya izin share screen ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya
kasih penghormatan dulu buat teman-teman di PCNU UK yang juga kontribusinya luar biasa untuk acara ini. Teman-teman di tim Vinter juga saya ucapkan terima kasih, dan Kak Husna juga, alhamdulillah Kak Husna ini salah satu pembicara kita setelah ini juga merupakan kader muslimat yang alhamdulillah juga hari ini bisa berdiskusi dengan kita semua. Oke, saya izin share screen teman-teman. Oke, bisa terlihat ya screen saya ya? Screen saya aman ya, bisa terlihat ya? Oke, terima kasih. Pertama, saya sama sekali tidak bermaksud orang yang paling tahu tentang beasiswa LPDP. Maka dari itu, apa yang saya bagikan ini adalah apa yang saya alami, yang menurut saya menjadi poin-poin penting mengapa saya pada akhirnya lolos beasiswa LPDP dan mendapatkan beasiswa ini. Mungkin akan agak sedikit jargonis teman-teman, tapi bagi saya pribadi, pengalaman saya pribadi, saya memulai beasiswa LPDP itu terus terang di tahun 2017 dan mendapatkannya kurang lebih di tahun 2019, berarti sekitar 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu, karena bukan cuma LPDP saja saya mendaftar beasiswanya, itu sekitar ada 7 beasiswa lah, semuanya ditolak, termasuk LPDP juga 2018 pernah menolak saya. Dan dari penolakan-penolakan itu tentunya kan saya belajar ya teman-teman semua, kira-kira apa yang membuat saya ditolak gitu. Dan pada akhirnya saya punya kesimpulan sederhana sekali, mendaftar beasiswa ternyata adalah proses juga, faktor terpentingnya adalah proses mengenali diri sendiri. Ini merupakan faktor menurut saya pribadi ya, faktor yang cukup penting ketika kita mau mendaftar beasiswa. Kenapa mengenali diri sendiri? Karena banyak sekali pendaftar beasiswa LPDP sebetulnya yang mendaftar bukan karena memang kebutuhan dia akan ilmu yang nanti akan dia dapatkan di bangku kuliah. Ada banyak pendaftar beasiswa LPDP misalnya karena quote and quote salah niat untuk melanjutkan kuliah, atau misalnya mendaftar di kampus tertentu bukan karena rating kampusnya, bukan karena bagusnya profesor yang di sana, akan tetapi karena kotaknya bagus misalnya, atau dia karena fansnya Manchester misalnya gitu kan. Maka saya bilang ke teman-teman yang mau mendaftar LPDP, cobalah gali diri sendiri dulu. Kira-kira kenapa sih kita harus sekolah? Kenapa kita memutuskan sekolah di luar negeri atau di dalam negeri? Itu menjadi faktor-faktor penting. Terus apa juga yang kita mau sebetulnya di bangku kuliah, itu juga menjadi faktor penentu sekali, karena ini akan punya hubungannya dengan seleksi-seleksi berikutnya di LPDP. Kemudian kenapa juga kita pada akhirnya memutuskan penting untuk mengadakan kegiatan ini, karena terutama dalam berkas-berkas yang membutuhkan keterampilan menulis ya teman-teman, kayak katakanlah motivation letter, rencana setelah studi, atau kemudian juga kontribusi setelah ke Indonesia atau setelah melaksanakan studi. Itu kadang-kadang kita butuh teman untuk berdiskusi, butuh di-review esainya, kadang-kadang kita menulis, kadang-kadang merasa perfect, tapi ternyata menurut teman kita, oh ini ada satu yang masih ambigu, masih kurang. Maka seperti ini dibutuhkan, diskusi-diskusi ini seperti dibutuhkan. Dan juga benar apa yang dikatakan Mas Rosid tadi, itu kita butuh lingkungan yang bagus, karena kalau kita mendapatkan mencoba beasiswa ini jalannya agak panjang, terutama bagi yang persiapan bahasanya dulu kayak saya masih kurang ya, panjang banget ini persiapannya. Kalau kita tidak mendapatkan lingkungan yang bagus, kita kadang-kadang gampang menyerah di tengah jalan. Tapi kalau kita mendapatkan obrolan yang setiap hari kita ngobrolin hal-hal dengan topik yang sama, nih saya itu bisa cukup membantu kita. Oke, teman-teman semua, singkat saja ya. Saya mungkin akan memberikan hal yang secara general saja di sini. Oke, tentang beasiswa LPDP yang dibuka tahun ini, ada kalau di buku panduan tuh dibagi 3 ya, ada beasiswa afirmasi, ada targeted, dan ada beasiswa umum. Kalau beasiswa yang afirmasi ada difabel, daerah afirmasi, prasejahtera, dan beasiswa Papua, beasiswa putra-putri Papua. Kemudian juga yang beasiswa umum itu ada reguler, ada yang PTUD namanya, khusus untuk
bagi teman-teman yang memiliki LOE unconditional dari kampus-kampus tinggi dunia, dan ada co-funding. Co-funding itu kayak separuh-separuh bayarnya. Jadi kita bayar separuh, LPDP bayar separuh. Untuk lebih detailnya itu apa namanya dijelaskan di buku panduan. Kemudian yang kenapa santri dan kader ulama ini saya garis merah, karena tahun ini di tahap pertama ini mereka tidak membuka afirmasi santri, mereka juga tidak membuka kader ulama. Ini yang tidak saya garis mewah itu jalur-jalur pendaftaran LPDP yang dibuka. Jadi teman-teman semua sederhananya begini, yang beasiswa umum itu memang dia persyaratannya biasanya lebih tinggi daripada yang beasiswa afirmasi atau beasiswa targeted. Saya dulu mendaftar LPDP beasiswa santri dengan modal IELTS yang cuma 6 gitu ya. Dan setelah lulus LPDP baru saya mengimprove bahasa Inggris saya. Nah, itu jalur-jalur beasiswa yang dibuka, teman-teman. Kemudian apa sih yang keuntungannya beasiswa LPDP? Ya semuanya menurut saya sepengalaman saya beasiswa LPDP itu salah satu beasiswa yang cukup secure, cukup aman sekali bagi studentnya, karena hampir semua biaya yang kita butuhkan di studi kita di cover oleh beasiswa kita oleh LPDP. Kalau dibandingkan dengan beasiswa lain, dan juga nilainya juga sangat, menurut saya yang waktu itu sangat cukup sekali, bahkan kita bisa menabung gitu ya, karena memang hampir semua biayanya ditanggung. Kemudian persyaratan umumnya baca buku panduan. Kenapa saya dorong teman-teman baca buku panduan? Karena saya selaku penerima beasiswa LPDP, sorry to say, kadang-kadang juga agak sedikit gimana gitu ya. Ada orang yang mau daftar LPDP tapi hal-hal yang sebetulnya secara clear ditulis di buku panduan LPDP ditulis, tapi dia masih tanyakan ke awardi seperti kita. Misalnya, Kak, ini IELTS-nya yang dibutuhkan berapa sih untuk afirmasi, Kak, untuk yang reguler berapa sih misalnya. Padahal kan itu semuanya tertulis di dalam buku panduan beasiswa yang bisa di-download melalui link yang saya cantumkan ini. Atau nanti saya sudah download semua panduan LPDP untuk yang aturan 2022, nanti di akhir acara saya akan upload di linknya. Please, kalau teman-teman memang ingin mendapatkan LPDP, setidaknya kita betul-betul serius membaca buku panduan, karena ini poin penting sekali. Kalau baca buku panduan beasiswa aja males, gimana kita mau bisa mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya. Jadi please teman-teman, hal-hal yang sifatnya administratif segala macam itu baca buku panduan. Maka di dalam grup diskusi yang nanti kita buat itu tidak bicara soal persyaratannya apa-apa ya, tapi lebih kepada diskusi bagaimana sih membuat motivation letter yang baik gitu loh, bagaimana proses wawancara yang baik, apa saja yang perlu ditekankan ketika kita wawancara, apa saja yang perlu ditekankan ketika kita menulis esai untuk beasiswa gitu. Itu nanti akan kita diskusikan dalam mentoring kita ya, tidak lagi mendiskusikan syaratnya apa dan seterusnya gitu ya. Maka itu yang nanti kita akan tekankan. Nah, oke, teman-teman semua, tapi ini beberapa syarat umum yang saya screenshot dari buku panduan LPDP. Seperti biasa ya teman-teman, ada kartu tanda penduduk, ijazah atau transkrip bagi yang mau ke luar negeri harus diterjemah terlebih dahulu, dan sederet persyaratan-persyaratan yang lainnya seperti sertifikat bahasa, letter of acceptance gitu ya. Itu bisa di teman-teman akses di buku panduan LPDP. Nah, oke. Ini ada yang coret. Oke, secara umum ada 3 tahap seleksi LPDP itu. Seleksi administrasi, tadi itu seleksi berdasarkan berkas-berkas yang harus memang di-attach di akun LPDP kita nanti. Jadi prosesnya itu kita nanti bikin account di LPDP, nanti dari account itu nanti kita akan upload semua persyaratan kita semua persyaratan di-upload dari account kita itu sendiri. Nanti itulah yang akan menjadi penentu seleksi administrasi. Kemudian setelah seleksi administrasi, nanti kita kalau lulus administrasi yang dibutuhkan itu please
walaupun bentuknya administrasi, teman-teman please be careful, karena banyak orang yang gagal gara-gara salah memasukkan dokumen atau salah menerjemahkan dokumen. Nanti juga itu nanti kita bahas ya teman-teman. Sangat hati-hati sekali dalam mengisi dokumen. Karena banyak kasusnya, misalnya salah dalam tahap administrasi itu apa? Kadang-kadang ada teman-teman yang daftar di kampus tertentu tapi salah milih jurusan. Dan LPDP untuk mengubah jurusan itu susah banget, teman-teman. Maka pastikan kita betul-betul serius, teliti ketika kita melaksanakan seleksi administrasi. Kemudian seleksi berbasis komputer, yaitu seleksi substansi akademik, ada yang verbal, numerik, penalaran, wawasan kebangsaan, dan essay on the spot. Ini juga perlu persiapan. Dulu karena saya agak kurang di bidang numerik ya, agak kurang di bidang matematika, saya sampai kursus matematika selama 2 bulan sebelum tes potensi akademik. Mungkin bagi teman-teman soal-soal matematika semacam itu susah ya, tapi bagi saya waktu itu maksud saya bagi teman-teman soal-soal matematika yang diteskan di LPDP itu mungkin gampang gitu ya. Tapi bagi saya waktu itu yang matematikanya cukup rendah sekali, saya harus kursus sampai kursus di guru matematika. Dan kebetulan saya bagusnya di verbal. Jadi kita tuh benar-benar tahu gitu keahlian kita di mana. Kalau kita masih kurang di mana ya kita perdalam di situ gitu. Kemudian seleksi wawancara mungkin nanti diskusi lebih lanjut seleksi wawancara itu di materi berikutnya, teman-teman ya. Kemudian ini hal yang sangat penting dan kadang-kadang yang menghambat kita untuk lolos di LPDP. Sertifikat bahasa ini menjadi batu sandungan, terutama bagi orang-orang seperti saya yang dari pesantren di daerah yang bahasa Inggrisnya ya sekedarnya gitu ya. Saya harus mempersiapkan 1 tahun lebih dulu untuk mempersiapkan bahasa Inggris untuk mendaftar LPDP, karena ini syarat mutlak bagi LPDP. Kemudian untuk letter of acceptance atau LOE ya dari kampus tujuan kita, kabar gembiranya sih sebetulnya untuk tahap 1 ini, kalau kita sudah punya LOE unconditional dari kampus yang berada dalam list LPDP, kabar baiknya kita tidak perlu tes potensi akademik. Jadi kita bisa langsung masuk tahap wawancara. Itu kabar baiknya. Tapi kalau misalnya kita belum punya LOE unconditional dari kampus yang berada dalam list LPDP, itu ya kita tetap harus melewati tahap-tahap yang dicantumkan oleh LPDP. Terus personal statement, kalau saya baca di buku panduan sekarang sih, personal statement itu mungkin diganti dengan bahasanya di dalam buku panduan itu rencana setelah studi dan kontribusi apa yang harus diberikan setelah studi. Mungkin itu diganti itu, nanti bisa kita diskusikan dalam group discussion pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian oke, saya percepat saja. Nah, ini beberapa teman-teman cara untuk mendapatkan LOE di kampus-kampus baik luar negeri atau dalam negeri ya. Mungkin lebih lanjutnya karena saya diberi waktu sedikit sekali, kita akan diskusikan lebih lanjut. Kayak yang saya tunjukkan ini entry requirement itu untuk melihat berapa persyaratan dari kampus yang kita butuhkan misalnya ya. Nah, ini kalau kita klik yang tadi akan muncul seperti ini, nanti kita akan tahu berapa kebutuhan kampus itu. Oke, lanjut saja. Oke, kita ke rencana setelah studi ya. Ini berdasarkan teman-teman yang saya mentoring sebelumnya ya, dan mereka lulus, mereka berhasil mendeskripsikan diri mereka secara baik. Bagaimana kita mendeskripsikan diri kita dengan sangat compact dan concise gitu ya. Karena kan sepanjang hidup kita gitu dijadikan kalimat yang harus bisa merangkum sedemikian rupa, memilih informasi yang perlu dimasukkan atau tidak, itu kan butuh keterampilan juga. Dan bisa mampu mendeskripsikan masalah urgen yang sedang dialami oleh Indonesia misalnya, atau lingkungan sekitar Anda, kemudian juga apa yang Anda tawarkan dan seterusnya, itu menjadi poin-poin yang menurut saya juga cukup penting untuk
kelanjutan aplikasi beasiswa kita. Karena ini nanti yang akan juga mempengaruhi wawancara kita nanti. Jadi sebetulnya wawancara itu memastikan ataupun mengkonfirmasi sebetulnya menurut saya apa yang ditulis dalam esai kita. Gitu ya. Nah, ini sederhananya untuk wawancara, jawab pertanyaan, persiapkan segala dokumen yang dibutuhkan, mental dan berdoa. Artinya dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan ketika wawancara atau kalaupun kita punya evidence segala macam yang itu lebih jauh nanti akan lebih jauh akan dijelaskan oleh pembicara kedua, tapi sederhananya begitu. Oke teman-teman, sorry agak sedikit panjang, nanti kalau ada masih yang perlu dipertanyakan silakan nanti ditanyakan di akhir acara atau nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekali lagi pertemuan ini sekedar pembukaan dan saling sapa kenal di awal, nanti lebihnya kita akan lanjut di sesi-sesi berikutnya yang nanti akan diinformasikan di grup ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Ferdi. Dengan penyampaian tadi, ada beberapa strategi yang bisa kita garis bawahi ya teman-teman, yaitu pertama, kenali diri sendiri sebelum teman-teman apply beasiswa. Yang kedua, sebagai calon awardee, kita tidak boleh mager nih untuk mencari info dan upgrade info, terutama di official website-nya. Dan yang ketiga, jangan sampai salah jurusan, mengingat sulitnya penggantian jurusan, terutama pada saat apply beasiswa LPDP. Dan yang terakhir, siapkan beberapa dokumen yang memakan banyak waktu. Lalu selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju materi yang kedua, yang akan disampaikan oleh pemateri keren kita nih, Mbak Nailul Husna, atau panggilan akrabnya Mbak Husna ya. Beliau adalah awardee LPDP, Master Student at University of College London. Kepada Mbak Husna, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Suci. Sama-sama. Salam kenal teman-teman semuanya, teman-teman peserta. Perkenalkan, nama saya Husna. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada tim penyelenggara dari Vinter ID dan juga PCI NU UK sudah memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa ikut mentoring LPDP ini ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang spesifik tahapan seleksi wawancara LPDP. Di sini saya mungkin akan lebih menekankan berdasarkan pengalaman pribadi saya waktu mengikuti seleksi wawancara. Suara saya kedengaran ya? Aman, Mbak. Oh ya, aman. Sorry. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi wawancara LPDP tahun 2019 akhir. Jadi saya waktu itu sama seperti Mas Ferdi sebenarnya persiapannya dari 2017, terutama masalah bahasa, sertifikat IELTS seperti itu. Kemudian 2019 akhir saya ikut seleksinya dan dinyatakan lolos tahun 2020. Nah, waktu seleksi wawancara itu secara teknis dia ada dua kali wawancara. Jadi yang pertama itu wawancara terkait kebangsaan, dan wawancara yang kedua itu banyak terkait kepribadian, terus visi misi kita, tujuan kita, jadi lebih fokus kepada diri kita gitu. Dan itu dilakukan dalam 1 hari. Tapi again teman-teman harus tetap upgrade juga sama peraturan-peraturan seleksi dari LPDP yang baru. Nanti tahapan wawancaranya akan seperti apa? Karena waktu itu saya belum pandemi ya, jadi masih wawancaranya langsung face to face. Wawancaranya face to face dan dilakukan dalam 1 hari penuh kayak gitu. Nah, itu secara teknis. Kemudian secara general untuk tips wawancara sendiri, tips and trick dalam wawancara. Pertama, kita memang harus tahu ya wawancara itu akan dilakukan dalam bentuk apa. Kemudian preparation kita terkait hal-hal teknis itu. Lalu juga kalau misalkan kita sudah tahu bahwa ternyata wawancaranya ini ada dari segi kebangsaan, ya berarti kita harus upgrade masalah isu-isu nasional, isu-isu kebangsaan, terus kita juga harus punya opini terhadap itu. Jadi nanti ketika di interview kita bisa menyampaikan pandangan kita terhadap isu-isu itu, nggak buta terhadap isu-isu itu gitu. Dan sebenarnya kalau dalam interview itu nggak ada jawaban salah atau benar, karena setiap orang punya
pasti punya pendapatnya sendiri-sendiri, punya pemikirannya sendiri-sendiri, tapi akan lebih kepada apakah nanti jawaban kita itu sesuai sama kriteria yang dicari oleh LPDP. Jadi yang penting kita garis bawahi juga adalah sebelum mendaftar beasiswa, kita harus tahu dulu nih beasiswanya itu mencari orang yang seperti apa. Beasiswanya itu ingin membiayai orang dengan kriteria seperti apa. Itu kita harus cari tahu dulu juga. Caranya cari tahu gimana ya? Dengan banyak bertanya, banyak mentoring, banyak kenal sama awardee or alumni mungkin, tanya sama mereka sebenarnya pribadi seperti apa mereka sehingga sampai bisa diterima oleh LPDP gitu. Jadi di sini mentoring ini sangat helpful banget ya buat kita nanti bisa tanya-tanya sama alumni dan awardee itu. Kemudian untuk interview yang terkait pribadi kita, waktu itu saya dihadapkan sama 3 interviewer. Jadi kita ditanya tentang esai yang sudah kita buat, dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan di awal pada saat seleksi administrasi itu akan direview. Jadi pastikan pada saat seleksi administrasi itu kita mengerjakan itu sendiri, dan kita tahu apa yang kita tulis, kita yakin apa yang kita tulis, kita percaya diri dengan apa yang kita sampaikan di esai, sehingga ketika di interview ditanya itu kita juga mantep gitu, kita pede dengan jawaban kita. Itu salah satu tipsnya. Kemudian selain itu, kalau mengutip dari kata-katanya Ibu Ratna Prabandari dari LPDP, beliau orang LPDP, Ibu Ratna pada saat saya mengikuti persiapan keberangkatan menyampaikan bahwa orang-orang yang diterima di LPDP adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, itu mau diinterpretasikan seperti apa, silahkan, karena masing-masing pasti punya definisinya sendiri-sendiri, sudah selesai dengan dirinya sendiri itu maksudnya seperti apa. Kalau saya pribadi menginterpretasikan sebagai sudah selesai dengan diri sendiri, artinya saya sudah tahu saya mau kemana habis ini. Saya mau kuliah di Inggris itu kenapa alasannya, apa yang mau saya achieve, apa yang ingin saya kejar. Kemudian setelah pulang dari Inggris, setelah saya selesai kuliah S2, apa yang ingin saya lanjutkan, apa yang ingin saya sumbang asihkan ke Indonesia, kayak gitu. Nah, itu saya anggap sebagai definisi sudah selesai dengan diri sendiri, gitu. Silahkan nanti teman-teman bisa sebagai bahan untuk refleksi diri sebelum mendaftar LPDP, apa tujuan daftar LPDP, apa tujuan ikut daftar beasiswa, daftar S2, apalagi kalau nanti ke luar negeri, kenapa kok sampai harus ke luar negeri, kayak gitu. Nah, kemudian tips yang lain yang bisa saya berikan adalah bisa manage nervous dengan baik. Dan ini bisa dicapai mungkin dengan banyak praktis ya. Jadi karakter interviewer itu kan nanti pasti beda-beda. Ada yang intimidatif, ada yang humoris, ada yang santai, ada yang serius, ada yang mungkin strict sesuai SOP pertanyaannya. Jadi kita nggak bisa memilih mau ketemu sama interviewer seperti apa. Nah, yang bisa saya sampaikan di sini adalah make sure kita nggak akan terpengaruh dengan karakter para interviewer ini. Karena kalau kita fokus sama konten yang mau kita sampaikan, itu kita nggak akan terlalu terpengaruh sama karakter mereka. Udah fokus aja gitu sama konten yang mau kita sampaikan, fokus aja sama apa yang kita bawa, apa yang ingin kita sampaikan gitu. Karena kalau sampai nervous karena ngelihat interviewernya kok kayaknya serius banget, kok kayaknya intimidating banget gitu, itu bisa mempengaruhi konten yang mau kita bawa, bisa buyar semua. Gitu. Jadi manajemen nervous ini juga penting, bisa dicapai dengan banyak praktis. Mungkin kita bisa minta bantuan keluarga, teman, atau orang-orang terdekat, atau mungkin dalam mentoring ini kita juga bisa minta bantuan untuk praktis wawancara, sehingga nanti kita bisa nggak cuman belajar bagaimana menyusun kata-kata, menyusun kalimat,
bagaimana kita akan berkomunikasi dengan interviewer, tapi kita juga bisa belajar memanage nervous juga gitu. Yang lainnya sebenarnya selebihnya sih yang pasti kalau misalkan teman-teman udah prepare-nya udah bagus, preparation-nya udah komprehensif, udah siap semuanya, manajemen nervousnya udah ditata, udah tahu kriteria seperti apa yang dicari sama LPDP. Selebihnya adalah berdoa. Mungkin terdengar klise, tapi itu justru yang paling penting. Berdoa sebelum interview, kirim Fatihah dulu ke interviewernya, kirim doa ke interviewernya biar mereka mungkin bisa dilunakkan hatinya, bisa kita ambil hatinya, dan sebelum berangkat kita minta doa dulu sama orang tua. Karena waktu itu saya sudah menikah, jadi saya minta restu juga sama suami. Jadi kita berangkat beasiswa, berangkat seleksi itu sudah atas restu orang tua dan keluarga kita. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan nanti ya, Mbak Suci ya? Iya, nanti kita akan ada sesinya. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dan sharing pengalamannya yang sangat relatable ya, Mbak Husna. Semoga dengan materi tersebut teman-teman bisa relate dengan apa yang menjadi golden ticket nih untuk lolos menjadi awardee. Yakni pertama mengetahui kriteria target dari beasiswa itu sendiri, dan kembali lagi selesai dengan diri sendiri atau kenali diri sendiri, ini sangat penting teman-teman. Dan selanjutnya pede, jangan terpengaruh oleh karakter interviewer dan fokus pada konten. Dan yang terakhir berdoa. Karena walaupun ini klise, namun inilah cara yang paling kuat. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Husna untuk materinya, dan selanjutnya kita langsung menginjak pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sepertinya teman-teman sudah antusias sekali untuk menanyakan beberapa hal nih kepada pemateri. Mungkin karena kita tidak punya banyak waktu, bisa kita bacakan 2 pertanyaan untuk para pemateri. Untuk para pemateri ya. Baik, kita coba lihat adakah pertanyaannya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Kartika. Baik. Saya akan bacakan, nanti sila salah satu pemateri bisa menjawab ya. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan saya Kartika. Mohon izin bertanya Kak, kemarin sudah riset sedikit tentang UCL. Oke, berarti kalau UCL nih Mbak Husna ya. Dan di aplikasi registernya harus mencantumkan IELTS atau TOEFL IBT. Apakah bisa Kak untuk IELTS-nya menyusul? Jadi yang didapatkan ada LOA conditional atau memang harus ada IELTS terlebih dahulu? Terima kasih Kak sebelumnya. Baik, Mbak Usna, silahkan. Iya, kalau spesifik UCL itu memang harus ada IELTS dulu. Jadi sebaiknya tetap tes IELTS dulu, dapat sertifikat berapapun itu skornya. Karena syarat UCL kan 7 ya untuk bisa dapat LOA unconditional. Nanti kalau misalkan sudah daftar UCL, dengan skor berapapun IELTS-nya itu bisa dapat LOA conditional. Jadi tetap harus ada sertifikat IELTS dulu. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Kak Husna. Saya kira sudah jelas sekali. Nah, sekarang kita menuju pertanyaan yang kedua. Sebentar, yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang lain. Wah, ini rata-rata administrasi ya, teman-teman. Baiklah, yang kedua ya ini. Halo Kak, apakah persyaratan bahasa harus bahasa Inggris? Sedangkan program yang saya tuju ada di Perancis. Kebetulan saya sudah menyiapkan bahasa Perancis. Ini dari Kak OJN. Oke. Mungkin ada salah satu pemateri yang bisa jawab? Sebenarnya untuk bahasa tidak harus bahasa Inggris, karena teman saya, ini justru yang unik ya. Teman saya justru lulus dengan TOEFL. TOEFL itu tes bahasa Arab ya, tes bahasa Arab. Dia lulus dengan tes TOEFL. Cuman kalau untuk Perancis, saya terus terang saya belum tahu tuh
apakah LPDP menyediakan tes bahasa Perancis, tapi sepertinya sih menyediakan. Nggak tahu, saya harus konfirmasi dulu ke Mbak Husna, mungkin punya informasinya. Tapi kalaupun mungkin dari kita belum kasih informasi, itu bisa kok ditelepon saja LPDP-nya. Apakah bisa kita menggunakan LPDP itu sangat reachable kok untuk untuk ditanyain melalui customer service-nya gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus bahasa Inggris, nggak mesti. Justru ada yang unik loh. Jadi teman saya kuliah di UK, dia lulus LPDP-nya justru pakai sertifikat bahasa TOEFL, kan aneh ya. Jadi tapi IELTS-nya dipenuhi setelah dia lulus LPDP gitu. IELTS-nya dia penuhi setelah LPDP. Jadi menurut saya bisa pakai bahasa yang lain. Mungkin Mbak Usta mau menambahin? Iya, sepemahaman saya juga gitu. Jadi kalau untuk daftar LPDP-nya ada beberapa sertifikat yang bisa dicantumkan, sertifikat bahasa, tapi apakah spesifik Inggris itu juga belum yakin. Jadi kalau misalkan tujuan utamanya, tujuan kampusnya itu bukan bahasa Inggris, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ke LPDP, ke tiket bantuan itu terbuka untuk umum sepertinya. Baik, terima kasih untuk Mas Ferdi dan Mbak Husna atas penjelasannya. Apakah kita masih memiliki waktu untuk menjawab satu pertanyaan lagi nih? Kira-kira? Oke, masih. Oke, masih. Baik ya, saya pilih dulu. Oh, ini menarik nih. Ada yang lulusan luar negeri. Bertanya terkait administrasi yang mungkin saya juga belum tahu jawabannya apa. Perkenalkan, saya Azim. Maaf sebelumnya, saya lulusan luar negeri. Yang ingin saya tanyakan, apakah nantinya ketika mendaftar dibutuhkan penyetaraan ijazah? Atau cukup dengan ijazah yang kita dapat sebelumnya? Gitu saja. Apakah ada yang berkenan untuk menjawab dari Mas Ferdi atau Mbak Usna? Itu sudah ada di Juknis ya, ada di buku panduan, tetap harus disetarakan. Tetap harus disetarakan. Oke, berarti sudah ada di Juknis ya. Oke, saya belum update. Terima teman-teman, tolong ditilik lagi ya Juknisnya. Sepertinya LPDP saat ini sudah detail sekali untuk menjelaskan Juknis yang teman-teman harus lakukan sebelum mendaftar LPDP. Begitu. Wah, ini ada yang menanyakan perjuangan mendapatkan LOA ini. Apakah Mas Ferdian dan Mbak Usna bersedia untuk sharing? Begitu? Nih ya, Assalamualaikum, perkenalkan Kak, saya Agas. Izin Kak untuk beasiswa LPDP, boleh nggak diceritakan terkait perjuangan IELTS dan perjuangan mendapatkan LOA? Mungkin akan memberikan inspirasi untuk teman-teman ketika mencoba meraih skor IELTS yang diinginkan nih. Bagaimana? Mungkin dari Mas Ferdi atau Mbak Husna? Boleh dari saya. Jadi waktu itu kan memang ketika daftar LPDP administrasi, tahap administrasi itu harus mencantumkan pilihan universitas dan jurusannya itu apa aja yang mau diambil. Ada 3 waktu itu. Jadi saya waktu itu yang pilihan pertama dan pilihan kedua itu adalah kampus yang memang syarat IELTS-nya itu 7. Dan pilihan kampus yang ketiga itu kampus yang syarat IELTS-nya 6,5. Jadi waktu itu saya kejar dulu tuh yang biar bisa dapat LOA untuk kampus yang pilihan pertama. Jadi saya harus achieve IELTS 7 kan. Nah waktu itu saya memang persiapan paling lamanya tuh di IELTS ya. Karena waktu itu IELTS saya masih di kisaran 6. Kemudian saya daftar LPDP, lolos, dan akhirnya upgrade nilai IELTS biar bisa diterima di pilihan kampus pertama. Tapi kalau misalkan saya nggak keterima, saya nggak achieve IELTS 7, saya masih punya sertifikat IELTS yang 6,5 untuk bisa didaftarkan di kampus ketiga. Jadi itu salah satu tipsnya ya, kita harus realistis juga sama kampus yang jadi tujuan. Ada LPDP ngasih 3 opsi, jadi kita gunakan itu sebijak mungkin. Nah, akhirnya saya daftar yang kampus pilihan pertama dengan syarat-syarat yang sudah saya miliki pada saat itu. Akhirnya saya achieve IELTS 7, kemudian saya bikin personal statement,
personal statement pun itu saya punya teman-teman yang saya mintain tolong untuk review esai saya, jadi saya dibantu untuk esai-esainya itu, kemudian saya ikuti alur sesuai dengan yang disyaratkan sama kampus pertama pada saat itu, dan akhirnya dapat LOA unconditional kayak gitu. Itu dari saya pribadi. Wah, menarik sekali. Terima kasih Mbak Husna. Mas Ferdi, mungkin? Saya justru lebih panjang daripada Mbak Husna untuk mendapatkan unconditional itu ya. Kayaknya butuh waktu 2 tahun persis deh, 2 tahun lebih malah. Pertama karena saya lagi-lagi bukan dari sekolah di kota yang secara bahasa Inggris bagus ya. Saya betul-betul di madrasah yang kampung banget gitu ya, yang prioritas utamanya bahasa Arab. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang kesekian banget gitu. Jadi begitu memutuskan untuk melanjutkan studi di tahun 2017, saya memutuskan untuk keluar dari tempat saya bekerja, terus memutuskan untuk keluar negeri gitu ya. Memang betul-betul mulai dari nol 2017 itu. Saya nggak tahu verb, nggak tahu apa itu adjektif, apa itu adverb. Benar-benar saya buta nggak tahu. Mulai dari 2017, tes pertama, kursusnya panjang tuh. Di Bogor aja bisa saya 4 bulan. Di Pare lanjut lagi 2 bulan, balik lagi ke Banten itu berapa bulan lagi untuk persiapan IELTS. Dan itu pun ketika tes cuma dapat 6 gitu. Kan begitu stressful banget ya, udah kursus bahasa Inggris, udah lama baru dapat 6 gitu ya. Tapi yang saya garis bawahi adalah ternyata belajar apapun, termasuk juga belajar bahasa Inggris, kalau kita sudah menemukan nyamannya, disitulah kita nanti dapat gitu. Selama itu saya belajar bahasa Inggris itu memang betul-betul pressure untuk mendapatkan nilai tinggi, bukan karena nyaman dan suka gitu loh. Pada akhirnya saya ingat betul di 2018 akhir, enggak 2018 pertengah, saya sudah merasa bahasa Inggris menjadi bagian dari saya gitu loh. Nyaman, saya senang gitu kan. Ngerjain soal-soal IELTS itu udah kayak main game aja gitu, main game gitu ya. Akhirnya ya dapat juga gitu IELTS-nya. Tapi gini loh, sebelum saya dapat IELTS, itu saya sudah melamar kampus-kampus luar negeri. Sebelum dapatkan IELTS ya, di Australia saya dapatkan LOE, tapi ya kondisional semua, nggak apa-apa gitu loh. Kayak memotivasi diri sendiri aja. Saya terima nih, saya dapat dari NU meskipun kondisional misalnya, ataupun dapat dari, dulu ada kampus yang tidak terlalu bagus sebetulnya di Australia, di Murdoch University, tapi di jurusan saya bagus gitu, senang di kampus UK saya ngelamar. Sampai baru dapat Uncon itu baru di 2019. Ketika IELTS dapat, kayak saya ingin memfungsikan IELTS saya gitu. Saya lamar semua university, jadi saya banyak dapat Uncon gitu. Dari Australia dapat Uncon banyak, dari UK juga lumayan gitu. Jadi saya kayak, kampus mana nih yang gue mau pilih gitu. Karena dulu kayak ada dendam ya, wah dulu gue tuh kayak susah banget daftar kampus aja, tapi begitu dapat IELTS saya daftar kemana-mana. Tapi ya akhirnya di Leeds, karena waktu itu mau ke LSI, tidak sampai skornya. Saya tuh IPK-nya nggak terlalu bagus juga sebenarnya. Jadi LSI kan untuk jurusan tertentu itu IPK-nya harus tinggi gitu loh. IPK saya ternyata nggak bisa untuk masuk LSI, akhirnya ya terdampar di University of Leeds gitu. Ya lumayan panjang, tapi lagi-lagi faktor utamanya kenapa saya bertahan adalah selama 2 tahun lebih itu karena lingkungan sih, teman-teman. Jadi memang betul-betul saya keluar dari komunitas kerjaan saya, membawa tabungan sisa-sisa kerjaan, betul-betul merantau gitu loh, ketemu teman-teman yang memang punya visi yang sama untuk keluar negeri, ketemu di Pare itu kan orang-orang biasanya terbagi 2 orang di Pare itu. Apakah Anda mau sekolah ke luar negeri ataukah Anda kerja di luar negeri, tapi dua-duanya butuh bahasa Inggris gitu. Jadi komunitasnya terbangun. Again, salah satu tujuannya kegiatan ini juga, dan saya kenapa bikin grup itu juga buat teman-teman, karena ya memang biar teman-teman ketemu komunitas aja. Maksudnya saling komunikasi satu sama lain. Gue udah dapet IELTS nih, gue dapet LOE nih, gue dapet ASGLS-nya, biar teman-teman komunikasi. Itu aja sih, Mbak Uci. Baik, terima kasih Mas Mau Ferdi. menambahkan dikit boleh? Oh, boleh. Mohon maaf. Iya. Ya, silakan. Jadi Mas. kalau saya pribadi menganggap result itu, hasil itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah prosesnya. Jadi gimana dengan mendaftar beasiswa LPDP, mendaftar kampus di luar negeri, itu akhirnya saya jadi punya bahan untuk pembelajaran, jadi berproses.
dan lewat proses itu jadi ada soft skill baru yang akhirnya saya dapat kayak gitu, dan itu nanti misalnya nggak keterima LPDP atau nggak keterima kampusnya pun saya sudah punya bekal dari proses-proses yang saya jalani sekian lama itu gitu. Jadi menurut saya proses pembelajaran ini juga jadi penting gitu, dan teman-teman yang udah punya keinginan untuk daftar beasiswa untuk lanjut sekolah S2 itu udah keren banget, karena itu sudah next. Mungkin udah one step further dari teman-teman yang lain yang mungkin merasa cukup dengan S1-nya, mungkin merasa cukup nyaman dengan kehidupannya sekarang kayak gitu. Wah, mantap. Terima kasih Mbak Usna. Betul teman-teman, jadi namanya proses pembelajaran itu sangat penting ya. So, experience is the best teacher itu memang betul adanya. Baik, kita langsung ke satu pertanyaan terakhir ya. Saya cari dulu. Oke, ini yang terkait di luar administrasi ini. Perkenalkan, saya Eriza. Saya ingin menanyakan mengenai pertimbangan kakak-kakak dalam memilih jurusan atau universitas yang sesuai pribadi atau sesuai passion nih berarti ya. Seperti apa ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Baik, bisa dimulai dari Mas Ferdi terlebih dahulu mungkin? Oke, saya mungkin banyak yang bilang kalau jurusan yang saya pilih di University of Leeds itu agak cross study ya. Karena dulu saya S1-nya itu hukum tata negara, kemudian ngambil di Leeds itu religion, politics, and society. Tapi sebetulnya bagi saya itu tidak cross, karena dulu waktu saya jurusan hukum tata negara, saya mengambil penelitian partai politik Islam. Dan di Leeds saya masih juga mengambil penelitian dengan topik yang hampir sama. Maka saya bilangnya saya nggak salah jurusan, saya bilang jurusan saya tepat kok. Gitu. Apa yang saya mau bilang dalam hal ini adalah pertama, kalau misalnya kita mau menjawab soal linearitas itu tidak selalu dilihat dari nama jurusannya. Tapi kadang-kadang memang linearitas itu dilihat penelitian apa yang sebelumnya kita lakukan gitu loh. Sama penelitian-penelitian yang berikutnya berkesinambungan atau tidak. Yang kedua teman-teman, kalau saran saya, pilih jurusan yang memang betul-betul menjadi keinginan gitu loh, kesenangan, kebahagiaan. Dan kita memang tahu banyak tentang itu dan kita punya alasan yang cukup kuat untuk itu. Itu yang kedua. Karena kalau dengan begitu kita bisa beradu argumen dengan kuat gitu loh ketika ditanya nanti di interview. Yang terakhir adalah kalau memilih kampus jangan hanya berdasarkan top rankingnya aja. Misalnya Harvard, Cambridge dan seterusnya itu kan memang kampus-kampus terbaik. Tapi pastikan apakah jurusan kita juga terbaik di kampus itu. Kalau saya memilihnya ya gitu, pastikan ranking jurusan kita ini betul-betul baik gitu loh. Misalnya religion, politics, and society jurusanku di Inggris itu hanya disediakan oleh beberapa kampus saja di Inggris. Memang terbaiknya di LSE, tapi kalau LSE tidak menerima akhirnya pilih Leeds. Leeds juga lumayan baik rankingnya gitu. Bagi saya bukan tentang kota, bukan tentang negara, tapi pertimbangkan jurusan itu memang betul-betul punya reputasi yang bagus, baik itu profesornya ataupun penelitian dan seterusnya. Itu ya sedikit dari saya. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Dari Mbak Usna sendiri, apa ingin menambahkan? Iya, jadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan sebelum mendaftar beasiswa dan mendaftar S2 itu riset ya. Jadi riset jurusan biasanya bisa dilakukan lewat googling aja sih sebenarnya ke kampus-kampus, website-website kampus. Dari situ kita juga bisa tahu mana nih jurusan yang bagus, yang mata kuliahnya itu memang sesuai sama passion kita, yang memang quality of teaching-nya itu memang sudah diakui kayak gitu, memang sudah bagus kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri memang linear, dulu S1-nya itu kesehatan masyarakat, lalu S2-nya saya ambil Global Health and Development, dan di sini ketemu sama teman-teman dari berbagai jurusan. Jadi S1-nya ada yang psikologi, ada yang komunikasi, ada yang macam-macam. Jadi kampusnya sendiri itu memang leading multidisciplinary university. Jadi dia nggak meskipun jurusannya itu misalkan kesehatan, tapi dia percaya bahwa interdisciplinary itu saling melengkapi satu sama lain kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin masih bimbang, masih bingung mau memilih jurusan apa, riset
riset lewat website kampus, riset lewat Google itu juga penting gitu. Oke, baik Mbak Usna. Sepertinya kita nambah satu lagi nggak apa-apa ya? Mohon maaf pemateri. Ini sepertinya relate sekali dengan pengalaman Mbak Usna sebelumnya. Jadi saya coba munculkan pertanyaan ini ya. Perkenalkan saya Lina, saya izin bertanya, saya santri dan sedang mengabdi di pesantren. Saya ingin mendaftar prodi kesehatan. Apa saya harus atau tidak harus menonjolkan atau menceritakan pengalaman saya mengabdi atau nyantri? Karena saya daftar jalur reguler. Reguler. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Usna. Kalau menurut saya, apapun yang menurut diri kita itu sebuah strengths yang patut untuk ditonjolkan, untuk dijual ke reviewer, LPDP reviewer beasiswa, itu cantumkan aja semua gitu. Apakah itu background studinya yang kita rasa bisa jadi support untuk kita daftar beasiswa, atau background nyantrinya, atau background kesehatannya, apapun itu, menurut saya dicantumkan aja semua kalau memang kita yakin itu sebagai kekuatan diri kita. Gitu sih kalau dari saya. Baik. Dan waktu itu saya pribadi pun waktu itu menonjolkan itu semua. Jadi baik background nyantrinya, background studinya di kesehatan itu saya tonjolkan semua. Baik, terima kasih Mbak Usna. Wah, mantap sekali ya sharing session kita pada hari ini. Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sudah dijawab oleh pemateri. Jika memang ada yang masih belum dijawab, nanti teman-teman silahkan langsung japri atau menghubungi pemateri melalui grup ya. Nah, selanjutnya adalah penyampaian tambahan nih, info dari panitia terkait mentoring beasiswa. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Oke, yang bertugas saya pribadi. Mohon maaf, Mas Ferdi. Saya kira ada yang lain. Oke. Ya, sekali lagi karena saya koordinator di bidang ini, teman-teman semua jangan khawatir kalaupun pertanyaan teman-teman tidak dijawab tuntas di di sesi kali ini. Kita masih punya beberapa pertemuan mentoring khusus, tapi ya tidak kelas besar begini. Nanti jadi ceritanya kita akan bagi, kita kan sudah punya data melalui Google Form. Nanti kita akan bagi nih yang tahap 1 kita prioritaskan karena memang dia akan menjalani tes beberapa hari kemudian. Nanti ada teman-teman dari NU, ya, dari PCI NU dan juga teman-teman dari Pinter yang siap untuk membimbing teman-teman mentoring untuk katakanlah review esai ataupun beasiswa ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kapan itu akan di-upload? Nanti akan saya segera upload di grup siapa-siapa. Misalnya kan nanti kita akan bagi per kelompok. Kelompok A dengan siapa, kelompok B dengan siapa, dan mana kontaknya nanti kita akan bagi. Sementara itu ya pengumumannya teman-teman, pokoknya yang tidak selesai di memang acara hari ini untuk pembukaan saja dulu. Berikutnya nanti saya akan follow up dengan apa yang saya jelaskan tadi. Gitu. Terima kasih, Kak Uci. Baik, sama-sama Mas Ferdian. Baiklah, dengan menginjaknya kita pada susunan akhir acara kita pada malam hari ini, usai juga perjumpaan kita pada webinar mentoring beasiswa LPDP 2022. Namun sebelum itu, teman-teman, kita akan adakan sesi foto bersama ya. Teman-teman diharapkan mengaktifkan kamera. Nah, silakan nih teman-teman, mengaktifkan kamera semua. Kita akan adakan sesi foto. Baiklah, apakah sudah siap semuanya? Oke. Saya coba hitung ya. Smile. Smile at your best, teman-teman. Yuk, kita hitung. Dari hitungan ke 100, oh kelamaan. Oke, 5 saja ya. Baik, 5, 4, 3, 2, 1, say cheese. Oke, satu lagi teman-teman mungkin. Satu lagi ya, untuk halaman berikutnya ini ada beberapa peserta layar. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1.
Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan para pemateri yang keren. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita pada malam hari ini. Dan juga akhirul kalam, saya Suci sebagai moderator dan host mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Uci. Sama-sama Mas Ferdi, saya out dulu ya. Nanti ini katanya mau ditraktir empek-empek sama Wirda tuh. Waduh. Waduh, bisa coklatnya lagi tuh. Mbak Usta masih di sini nggak? Udah live ya? Mbak Usta udah live. Oke, saya live dulu ya, izin ya Mas Ferdi. Oke, makasih ya Uci ya. Sama-sama.